Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Kukira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Bunyi demikian. Mazmur 56, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbatin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Beberapa tahun yang lalu, sudah lumayan cukup lama, tapi saya yakin kalau saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini, mayoritas tahu ya, kalau Gen C, Gen Alpha bahkan mungkin asing dengan sebuah iklan yang akan saya coba ceritakan. Tapi di usia saya, dan saya yakin Bapak Ibu itu tahu ya, sebuah iklan dari salah satu produk deterjen yang ternama waktu itu memberikan sebuah iklan, tidak takut kotor. Masih ingat? Supaya bisa belajar gitu ya. Tidak takut kotor supaya bisa belajar. Dan iklan itu waktu itu masih di iklan televisi, menceritakan ada seorang anak yang bermain lumpur, ketika pulang baju yang putih itu tiba-tiba coklat kena kotoran semua. Itu yang pertama orang tua atau ibunya waktu itu marah-marah, aduh nak kenapa kotor, kan tidak bisa hilang, bla 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 dan bla bla bla. Lalu deterjen itu muncul gitu ya, takut kotor tidak belajar gitu kan. Tidak takut kotor supaya pintar dan banyak belajar. Kurang lebih kata-kata yang ingin disampaikan seperti itu. Dengan kata lain, bahwa produk deterjen ini menjamin kalau kotor itu urusan saya gitu ya. Tapi melalui kotor itu anak itu belajar. Jadi tidak apa-apa untuk orang tua izinkan anak-anak itu belajar melalui bermain sampai kotor gitu ya. Produk deterjen itu ingin mengatakan tidak apa-apa nanti kotor itu biar urusan saya gitu ya. Meskipun di dalam kenyataannya ya tidak bisa menjamin 100% kan. Deterjen itu bisa membersihkan baju yang putih, ketika di iklan itu dicelup-celup, ada bisa putih kembali ya. Kadang-kadang kenyataannya menjadi agak kuning dan mangkak sebetulnya bahasa Surabayanya. Tapi dari iklan itu sebuah pesan yang ingin disampaikan bahwa terkadang dan bahkan sering gitu kan, anak itu banyak belajar melalui aktivitas yang membuat dia kotor. Yang dimana dari perspektif orang tua, wah itu tidak baik, itu bahaya gitu kan.
itu tidak bagus gitu kan. Yang bagus apa? Tetap bersih, tetap tidak ada kotoran, tidak ada masalah. Nah, apa yang ingin saya coba katakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, demikian juga di dalam kehidupan kerohanian saya dan saudara, di dalam kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan, yang dinamakan hidup enak, hidup bersama dengan Tuhan itu di dalam perspektif kita apa? Hidup yang tidak ada lumpur, kotor, karena itu dianggap masalah. Ya. Maka kalau yang namanya hidup bersama dengan Tuhan itu ibarat baju ya putih terus. Itu kan tidak ada noda, itu kan karena itu juga katakan kalau tidak ada noda tidak belajar, bukan? Salah satu tagline pada zaman itu dari iklan deterjen itu. Nah, di dalam kehidupan kita juga mengatakan kalau yang namanya hidup bersama Tuhan itu bajunya tetap putih gitu kan. Tidak ada hal yang bisa membuat kotor. Apa itu kotor? Hal-hal yang membuat kita takut. Suatu hal yang buruk. Dalam perspektif kita kan gitu. Suatu hal yang buruk, suatu hal yang mungkin hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita gelisah. Tapi saudara, melalui ayat ini kalau kita perhatikan, Tuhan itu seringkali izinkan yang membuat kita takut, ibarat seperti noda yang takut kotor itu, yang takut bikin baju kita kotor. Nah, Tuhan izinkan. Ya, seakan-akan Tuhan seakan-akan kayak biarkan kita. Kenapa? Tidak ada noda, tidak ada belajar. Dan juga di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang membuat kita itu menjadi takut, kita tidak bisa belajar dalam hidup ini. Nah, demikian juga kalau kita melihat Daud, kita tahu siapa Daud, itu kan dikenal dengan man's before God's heart, gitu kan. Jadi adalah anak Allah yang takut akan Tuhan, yang betul-betul Allah mengasihi dia. Saya dan saudara juga adalah anak-anak Allah kan. Kita kan umat tebusan, anak-anak Allah. Daud adalah orang yang berkenan di hati Bapa. Tapi bukan berarti lalu Daud di dalam hidupnya aman sentosa, bukan? Kita tahu di dalam kita lihat bahwa sejarah Daud sejak dari masa mudanya, hidupnya itu sebetulnya sudah hidup yang penuh dengan masalah. Di underestimate di dalam keluarga. Itu kan? Kenapa kita tahu dia di underestimate di keluarga? Dia itu disuruh menjaga, bukan menjaga kawanan domba atau kawanan ternak peliharaan yang banyak kan. Kita tahu ketika Daud itu diurapi menjadi raja di awalnya, Daud itu sedang menggembala di dalam Alkitabnya kawanan ternak yang hanya beberapa ekor. Dan kita tahu meskipun Daud menggembala beberapa ekor itu, Daud pun juga harus menghadapi masalah, dia harus menghadapi binatang buas. Hanya untuk melindungi peliharaannya yang tidak banyak itu. Tapi di situ Daud belajar untuk menghadapi binatang buas kan. Dan itu siapa yang menyangka Daud itu Allah sudah persiapkan. Kalau saudara, kalau kita perhatikan sejak sebelum Daud bertemu dengan Goliat, nggak ujuk-ujuk, nggak instan Daud tiba-tiba bisa lempar slingnya itu, lempar ketapel. Kalau di dalam bahasa seperti itu ya, sebuah tali diputar-putar, dilempar batu bisa kena tepat di, kalau kita tahu di dalam imajinasi kartun itu tepat di kepala Goliat itu enggak instan. Memang itu pertolongan Tuhan. Tapi cara Tuhan itu mempersiapkan Daud itu kadang-kadang kalau dari perspektif manusia tidak bisa kita pahami ya. Pada waktu Daud dia harus menjaga ternaknya yang hanya berapa ekor, dia juga tidak bisa punya gambaran bahwa nanti itu ada salah satu bentuk cara Allah mempersiapkan, melatih dia untuk melawan Goliat. Tapi Daud pada waktu itu dia hanya melihat, wah ini masalah ini, ada binatang buas di depan, ini masalah. Tapi Tuhan izinkan Daud menghadapi itu. Di kacamata manusia yang sangat terbatas, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa masalah yang ada di depan, problem yang ada di depan itu sebetulnya sebuah hal yang Tuhan ingin kita belajar.
Suatu hal yang Tuhan ingin persiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi di kacamata Allah, yang Allah menetapkan segala sesuatu, nah itu dia menjamin bahwa sesungguhnya anak-anaknya itu ada di dalam pemeliharaan Dia yang ajaib. Dunia aja yang sebetulnya tidak ada bisa yang betul-betul menjamin, berani bikin iklan, kalau kotor urusan kami, nanti bikin bersih, ya kan? Meskipun dia tidak bisa menjamin, bisa kenyataannya 100%. Tapi Allah, karena Dia yang mempunyai hari esok, yang membuat, yang menentukan, menetapkan hari esok, tentunya bisa menjamin. Nah, demikian juga di dalam perjalanan Daud, kita tahu bahwa Daud di sepanjang masa mudanya, kita tahu dia harus menghadapi orang Filistin, Goliat. Secara manusia gentar. Jangankan Daud, kakak-kakaknya aja kan gentar kan. Jangankan Daud, Raja Saul aja juga takut. Tentara-tentara Israel pada waktu itu takut semua. Tapi Daud, dia datang, kita tahu kisahnya di sekolah minggu itu juga menjadi sebuah kisah epik. Daud datang, dia ngomong, aku datang dengan membawa nama Allah. Ya. Lalu Goliat itu kan ngejek. Lu pikir gua, mohon maaf, anjing gitu ya. Kamu datang bawa tongkat sama bawa ketapel, kamu pikir aku ini anjing gitu kan. Lalu Daud ngomong, kamu sudah menghina Allahku. Aku datang dengan Allah yang hidup. Lalu dia ambil batu, dia lempar, mati Goliat orang Filistin. Tapi apakah itu selesai masalahnya? Enggak kan? Daud bahkan dikejar-kejar oleh Saul dan bahkan bisa menjadi raja. Daud harus menghadapi peperangan demi peperangan. Tidak tahu di sepanjang perjalanan kisah hidup Daud, Tuhan izinkan dia itu seringkali dalam tanda kutip, kalau saya pakai istilah yang meskipun relevansinya agak susah, seperti anak kecil yang sedang Tuhan izinkan bermain, seperti anak kecil yang orang tuanya izinkan dia itu bermain lumpur, supaya dia bisa belajar banyak hal. Kotor semua bajunya. Tapi mungkin gambaran ibunya ketika pulang, tidak apa-apa. Kalau tidak gitu dia tidak belajar. Dia juga Allah kita. Allah Daud. Yang juga adalah Allah saya dan saudara. Dan seringkali izinkan Daud harus menghadapi masalah yang membuat dia takut. Tapi itulah bukan sebenarnya inti poin. Allah itu mengizinkan masalah itu ada dalam kehidupan Daud, peperangan demi peperangan, tekanan demi tekanan, problem demi problem. Itu sebetulnya bukan tujuan Allah buat Daud, supaya Daudnya itu sengsara, bukan. Maka mari kita kembali perhatikan bahwa tujuan Allah itu mengizinkan Daud itu menghadapi problem itu, yang bisa di mana kacamata manusia mungkin bisa bilang gini, Tuhan kok tidak nolong saya ya? Tuhan kok tidak menjawab ya? Kok seakan diizinkan di sini gambaran bahwa Daud itu ditangkap oleh orang-orang Filistin yang tidak mengenal Allah. Di manakah Allah? Itu yang menjadi pertanyaan populer bisa jadi. Kok seakan-akan diizinkan Daud itu ditangkap oleh orang yang menghina Allah. Orang tidak mengenal Allah. Dan bahkan digambarkan dalam nyanyian ini, orang-orang itu begitu sombongnya. Dia di dalam penghinaan sombong itu menginjak-injak Daud, yang adalah disebut dengan biji mata Allah itu. Gambaran itu. Raja diurapi oleh Allah, menjadi raja yang besar di sepanjang masa. Bahkan Daud itu disimbolkan menjadi apa? Menjadi simbol negara suatu bangsa sampai hari ini kan, yang disebut dengan the Star of David, bintang Daud, yang menjadi gambaran simbol negara yang hari ini ribut terus. Ya, itu mengatakan bahwa Daud itu menjadi raja yang dikenal sepanjang masa bahkan sampai hari ini. Raja Salomo anaknya pun yang dikenal raja yang penuh dengan hikmat, hari ini tidak ada simbolnya. Tapi Daud hari ini simbolnya sampai bisa ada kan, disebut dengan bintang Daud itu, the Star of David. Tapi raja yang begitu besar ini, disebut dengan raja yang berkenan di hati Allah, disebut dengan biji mata Allah ini, diizinkan ditangkap oleh orang Filistin. Diizinkan dia mengalami diinjak-injak sepanjang hari. Itulah yang digambarkan oleh Daud. Betapa masalah yang dihadapi begitu ngeri.
diizinkan, bahkan dia harus menghadapi mengalami peperangan, mengalami kekalahan. Dan orang-orang melakukan dengan sombong, mungkin dengan tertawa, dengan penghinaan. Tapi itu bukan menjadi poin inti kenapa Tuhan izinkan dia. Dan Daud itu sadar, Daud tahu. Maka itulah Mazmurnya tidak berhenti sampai di ayat yang ketiga, saudara. Tapi terus perhatikan, poinnya apa sih? Bahwa seakan-akan Tuhan itu silent, diam, dan akan membiarkan. Bukan membiarkan, tapi melalui itu Daud belajar apa? Percaya kepada Allah. Nah, inilah poin. Allah itu mengizinkan Daud mengalami masalah yang begitu ngeri itu. Supaya apa? Inilah ayat yang keempat, bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, yaitu Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, ini poinnya. Ini disebut dengan, kalau dikatakan tidak ada noda, tidak belajar. Nah, ini saya boleh katakan tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada belajar akan percaya kepada Allah. Saudara, itu. Dan bahkan di dalam ayat selanjutnya, di tengah-tengah Daud harus menghadapi yang begitu ngeri. Digambarkan dalam pujian ini, kalau saya membaca nanti di rumah ayat selanjutnya, bahwa mereka itu mengacaukan perkaraku, senantiasa bermaksud jahat. Bahkan hanya 1-2 kali, tapi digambarkan senantiasa bermaksud jahat, bahkan mau menyerbu, mengamati langkahku, seakan-akan aku mau ke sini salah, mau ke sana salah. Itu kan seperti orang yang ingin mencabut nyawaku, seakan-akan dia maju ada mati, mundur mati, kanan mati, kiri mati. Tapi dikatakan begini, runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu ya Allah. Di tengah-tengah seperti itu, Daud bukannya lalu ngomel marah, lalu dia akhirnya menghalalkan segala cara, tapi dia tetap terus percaya kepada Allah. Dia tunjukkan di dalam doa permohonan. Dan yang menarik itu dikatakan bahkan sengsara itu yang dia alami, itu ada sebenarnya dari bagian hal yang berharga. Kenapa berharga? Digambarkan begini, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Saudara, berapa tahun yang lalu di dalam sidang sinode kita mengambil sebuah tema yang diambil dari perjanjian baru, bahwa kirbat yang baru, anggur yang baru. Itu adalah sebuah gambaran ya, dan perjanjian lama itu ketika orang hidup di padang gurun, air itu tidak semudah mungkin kita hidup hari ini, gitu ya. Kalau kita itu harusnya bersyukur gitu. Kita ini hidup yang disekelilingi dengan mata air, ya. Saya itu kadang-kadang ya agak nelongso, agak jengkel gitu ya. Suatu kali saya pernah pergi, saudara, ke tempat yang dekat dengan sumber mata air, tidak jauh dari kota Surabaya. Itu orang di desa itu kerannya dibiarkan nyala. Lalu saya bilang, Pak, ini kan bayar. Enggak. Dia bilang begitu, saudara. Enggak. Kenapa? Enggak ada meterannya. Nah, saudara, keran di rumah kita kan ada meterannya, toh. Dia bilang di situ enggak ada meterannya. Lah kok bisa? Lah wong kerannya itu nancep langsung dari sumber mata air yang ada di atas, Pak. Ya, tapi kan eman, enggak mungkin habis. Luar biasa ya, saudara. Enggak mungkin habis. Lah wong dari sumber matanya, airnya. Dan itu air boleh langsung diminum, saudara. Karena keran itu, meskipun kadang-kadang saya juga mikir, iya boleh langsung diminum, tapi kan sudah lewatin keran, ya toh, pipa. Nah, pipanya itu pipa, waktu itu saya lihat pipa besi, bukan stainless, saudara, besi. Ya ono karate mungkin dalamnya, tapi orang-orang pakai, dibiarkan nyala. Dengan gambaran apa? Itulah kita. Setiap hari itu harusnya kita bersyukur, saudara, hidup di sekitar mata air. Meskipun hari ini air agak lebih mahal, ya, karena apa? Unsur politik. Tapi kita tidak bicara itu. Tapi di bangsa yang hidup di padang gurun, air itu tidak semudah kayak kita. Ini saya ingin memberikan gambaran bahwa air itu harus disimpan di dalam suatu tempat penyimpanan. Kirbat itu gambarannya seakan dibuat dari kulit binatang, saudara, yang bentuknya kayak
kayak gini begitu, kayak lambung manusia, gambaran kalau saya lihat di Google, ya atasnya ada kayak ada tutupnya, terbuat biasanya dari kulit binatang yang bisa menahan air supaya tidak keluar atau tidak menetes. Dengan gambaran kirbat itu apa sih kalau kita susah? Tumbler gitu ya, karena saya gampang. Apa itu kirbat? Tumbler yang vacuum flash. Kalau untuk anak Gen Z dan Gen Alpha, apa itu kirbat? Stanley. Ini ya. Nah, mungkin kalau ada yang tahu apa itu Stanley, itu sebuah produk tumbler populer di kalangan Gen Z dan Gen Alpha. Putri saya itu selalu bilang, "Dedi beliin tumbler Stanley." Saya bilang, "What?" Gitu ya. Kenapa saudara? What? Saudara tahu tumbler Stanley itu satu tumbler harganya berapa? Ya, mahal. Ya. Kalau kita pikir tumbler itu harga berapa? Tumbler 50.000, 100 itu sudah mahal. Tumbler Stanley itu di atas satu JT, saudara. Ya, yang agak murah sekitar 800-an. Tapi yang biasanya, yang favorit biasanya menyentuh sampai angka 1. Bedanya apa? Itu kan saya pikir ya cuma ada produk brand begitu. Tapi katanya konon dia bisa betul-betul menyimpan air yang dingin itu tahan berhari-hari. Karena vakumnya itu betul-betul kuat, dan bahkan ketika tumbler itu taruh di panas matahari, airnya tidak akan panas, tetap meleleh. Iklannya begitu. Ya, kita tidak bicara itu, tapi itulah gambaran. Dikatakan tempat berharga untuk menyimpan air. Tapi kirbat itu dipakai di dalam lagu ini untuk menyimpan apa? Air mataku. Daud ingin menggambarkan bahwa air mata dia itu berharga di mata Tuhan. Dan dia ingin menggambarkan, saudara. Jadi kata-kata di dalam Mazmur itu, saudara harus bisa memakai. Daud ini luar biasa, saudara. Itu disebut dengan ilmu dalam ilmu puisi, ingin menggambarkan sebuah kekayaan, kedalaman, suatu hal yang berharga, seringkali memakai bahasa metafora, majas. Nah, ini artinya bahwa apakah betul bahwa Allah itu seakan-akan ada kirbat, ya toh, lalu air mata manusia ditadai begitu? Enggak, ini sebuah gambaran metafora pada Daud ingin menggambarkan bahwa air mata itu gambaran apa? Tangisan, kesengsaraan, kesusahan, gitu kan? Memang air mata itu kan tidak hanya sekedar bicara tangisan, tapi kadang-kadang juga bicara kebahagiaan. Kadang-kadang kita bahagia sampai begitu bahagianya kita meneteskan air mata. Artinya apa? Suatu hal yang begitu memaknai, suatu hal yang membuat kita itu sebuah pengalaman yang begitu dalam konteks ini adalah satu hal yang begitu menyedihkan. Sampai kesengsaraan itu digambarkan karena air mata biasanya relasi kesengsaraan. Tapi kesengsaraan kita Tuhan sebetulnya lihat. Dan bahkan Tuhan itu menampung. Dengan kata lain, kapan saya dan saudara betul-betul mengamini percaya bahwa Allah adalah Allah yang bisa aku percaya? Kalau kita problem, lagi fine-fine aja, kita nyanyi mungkin sambil senyum-senyum, ya tahu bahwa Allah yang ku percaya, ya amin, haleluya, ya loh. Tapi ketika problem saya dan saudara hadapi, kadang kita nangis dalam kepala kita, mungkin pikir apa betul? Ketika kita nyanyi, mungkin kita nyanyi dengan penuh pergumulan, kaulah Allah yang ku percaya, apa iya? Dan ketika hari demi hari Tuhan itu melalui problem itu, Tuhan izinkan kita belajar bahwa sungguhnya Tuhan itu tolong. Dan Daud itu hari ini ditolong, problems comes, besok Tuhan tolong dan problemku. Tapi tidak selesai kan? Berikutnya problem datang lagi. Saya perhatikan, ketika orang Filistin itu menangkap Daud di Gat, apakah Daud pada waktu itu baru tahu ada Allah? Tidak. Daud sudah bergaul dengan Allah, bahkan dari muda. Daud sudah melihat binatang buas yang tidak menerkam dia, dan Daud belajar, iya ya, ternyata Tuhan yang melindungi. Melalui apa? Nyuruh dia berlatih untuk melawan singa. Tuhan tolong hari itu. Di situ Daud belajar percaya
ada Tuhan yang hidup memegang dia. Besok dia menghadapi orang Goliat, menang. Lalu apakah besok, gitu masalahku beres? Enggak, besoknya Daud masih harus menghadapi masalah dengan Saul. Apa ketika Saul mati, Daud selesai masalahnya? Enggak. Tapi dari situ Daud belajar bahwa masalah demi masalah, problem setiap hari datang, ada Tuhan yang menolong. Nah, di situ Daud belajar percaya, waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu. Karena itulah hidup saya dan saudara. Bukan bicara, berarti saatnya, enggak. Justru bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan nyata melalui masalah yang saya dan saudara setiap hari hadapi sampai hari ini. Kalau kita itu masih bisa melek, tidak kedapatan telanjang, lapar tapi tidak sampai busung lapar, karena kita harusnya belajar. Itulah kalau tidak ada noda, tidak belajar. Kalau tidak menghadapi masalah, kita tidak belajar. Iya ya, Tuhan itu pelihara kan. Meskipun saudara hari ini disebut dengan Indonesia gelap. Ternyata kemarin Kamis saya bilang kan, kabur aja yuk, belum tentu saudara di luar negeri itu aman-aman saja. Tapi kalau hari ini ngomong Indonesia gelap, apapun dikorupsi, gitu ya. Hari ini kemarin saya agak bergurau sama teman. Ya toh, dulu lu bilang lebih baik nyimpan emas yang dari PT itu, kata harganya kan lebih mahal toh. Dulu nyimpan emas karena emas itu murni. Saya bilang, hari ini tahu enggak beritanya? Emas pun dicampur, dioplos, kan gitu. Tapi nggak berundal sama teman saya, karena dia dulu saya bilang lebih baik nyimpennya emas, gitu kan, emas batangan, gitu kan. Saya bilang sabun batangan aja nggak dioplos, gitu kan, ngenyek gitu teman saya bilang gitu ya. Nah, meskipun gitu kan, meskipun gitu kita harusnya hari ini belajar bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Bagi saudara yang tidak pernah punya batangan emas di rumah dari PTA itu, saudara hari harusnya bersyukur. Tidak nelongso kan. Tahukah kita orang banyak ini yang hari ini, termasuk teman saya, yang dari dulu bangga punya batangan emas, hari ini dia rodok ragu, emas yang ada di lemari itu kok cocok oplosan. Ya toh? Artinya apa? Kalau saya dan saudara sampai hari ini itu ada gambarannya, susah tapi kita tidak sampai telanjang. Kita sulit secara ekonomi tapi kita belum sampai busung lapar. Meskipun rodok-rodok kurus atau mungkin mulai hilang berat badan, tapi oke kan. Dan kalau hari ini saya dan saudara mengalami ketakutan dan mengalami problem, itu bukan menjadi intinya. Intinya apa? Kita harus belajar bahwa di tengah-tengah problem yang silih berganti, problems comes and problems go, problems comes but never go, itu pun juga kalau hari ini saya terserah ada, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu ada pribadi yang saya terserah harus percaya. Maka Daud mengatakan, waktu aku takut. Itu yang menjadi ayat mas saya dan saudara pada sore hari, ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kenapa? Karena di sepanjang hidupnya Daud melihat bahwa Allah adalah Allah yang teruji, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia meskipun dia harus menghadapi masalah. Justru di tengah masalah silih berganti yang Daud hadapi, Daud melihat ada Allah yang memelihara. Maka dikatakan kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kenapa Daud mengatakan firman-Nya kupuji? Karena firman-Nya itu ya dan amin. Meskipun hari itu dia menghadapi problem, meskipun dia sedang bukan dan seteru menginjak-injak aku, meskipun dia sedang memerangi aku dengan sombong, tapi Daud melihat di sepanjang hidupnya firman-Nya iya dan amin. Maka Daud mengatakan kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Kenapa? Karena Allah yang selalu menolong dan meluputkan Daud dari maut dan malapetaka. Namun bukan berarti Daud tidak menghadapi problem.
Justru dari problem dan problem, masalah demi masalah, peperangan demi peperangan, mengerikan yang demi mengerikan itu, Daud belajar hanya ada satu pribadi yang Daud juga gambarkan, gunung batuku yang teguh, yaitu Allah. Di situ Daud belajar hidupnya. Kemanakah aku dapat pergi ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Dari manakah datang pertolongan? Dari Tuhan. Yang juga dalam kehidupan saya dan saudara, masalah apapun yang sedang saya dan saudara hadapi, takut? Ya, takut. Dan Tuhan izinkan kita dan saudara takut. Tapi ingat, kenapa Tuhan izinkan saya dan saudara mengalami ketakutan? Untuk saya dan saudara diingatkan, ketika kita takut, kepada siapa kita lari minta pertolongan. Bukan kepada dunia yang menawarkan hal-hal yang mengerikan. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, pada petang hari ini sebuah poin, kepada Allah aku percaya. Itu mengajar dan mendidik kita. Di tengah-tengah realita apapun yang saya dan saudara sedang hadapi, baik yang oke-oke saja, atau yang hari ini saudara yang sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin saudara sedang tidak tahu ini besok mau kayak gimana, gelap, ataupun hari ini saudara lagi mengalami ketakutan. Dan mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa sih kok izinkan, dan Tuhan kenapa kok engkau izinkan aku nih takut? Karena di balik itu, ingatlah, ketakutan itu harus membawa kepada kita kepada penyerahan total pada pribadi yang sudah melunasi hutang maut kita, yaitu Yesus. Maka mari saya dan saudara, waktu aku takut, Daud pun mengalami takut. Yes, saya dan saudara takut, that's wajar. Tapi itu bukan menjadi the end of the story, bukan menjadi akhir daripada perenungan kita malam hari. Ingatlah, waktu saya dan saudara takut, waktu aku takut, di waktu itulah kita belajar tetap terus percaya kepada Allah. Yang mungkin hari ini kita jawaban, mana aku percaya pada Tuhan tapi kok Yosef ngalami kengerian. Bisa jadi pertolongan Tuhan di luar otak kita, di luar nalar kita. Tuhan tolong kita. Satu hal, kalaupun masalah itu tidak selesai dan membuat kita harus menghembuskan nafas terakhir, apa yang perlu saudara takutkan? Tidak ada. Betul? Kalaupun problem yang saya dan saudara sedang hadapi hari ini akhirnya harus membuat saya dan saudara menghembuskan nafas terakhir di bumi ini, itu artinya ketakutan kita selesai. Kenapa? Karena ketika kita menghembuskan nafas terakhir di bumi itu, disitulah kita boleh bersama dengan Tuhan yang tidak ada lagi kengerian. Disitulah takut kita berakhir, kan? Itulah kenapa sebut dengan rest in peace, beristirahat dengan damai. Maka mari, di tengah-tengah ketakutan kita, ingatlah, ada pribadi yang sudah mati bangkit bagi kita. Pada dialah kita meletakkan kepercayaan kita. Dia adalah sumber hidup dan gunung batu kita. Waktu aku takut, kepada Tuhan, pada Allah di dalam Yesus Kristus, yang firman-Nya iya dan amin, yang senantiasa kita baca dan kita puji. Pada dialah kita percaya, yang menolong kita. Nah, terus melihat akan hari esok. Itulah kenapa nanti bulan depan, di tengah-tengah problem apapun, kita tak terus bisa menyanyi. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
Sebab Yesus hidup. Jadi dia sudah mati dan hidup. Bulan depan, kalau masih Tuhan izinkan kita harus bernapas di bumi ini, berarti masih ada hari esok. Kalaupun problem itu membuat kita mengembuskan nafas terakhir, berarti hari esok yang di dalam pujian itu kita boleh nikmati. Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah pada petang hari ini kami boleh kembali diingatkan ya Tuhan. Di hari-hari ketika kami mengalami ketakutan, dan Tuhan izinkan kami harus mengalami itu, maka kami memohon Tuhan ingatkan kami. Waktu kami takut, kami tahu kami punya Tuhan. Kami percaya yang harus kami tetap terus percayai dan tetap terus kami landaskan. Karena Engkaulah gunung batu kami, sumber pertolongan kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat menolong kita, memberkati kita semua. Mewakili jemaat dan majelis, kami sampaikan terima kasih kepada Pendeta Menahem Mas Fadis Teja. Imanku